Perkenalkan, saya Gusanda Putra dengan ujung 065. Saya akan menjawab dari 5 pertanyaan terkait irigasi mikro. Pertanyaan pertama itu adalah bagaimana penerapan teknologi irigasi mikro yang dilakukan pada kondisi nyata di wilayah pedesaan dan perkotaan. Ada beberapa penerapan di wilayah pedesaan itu diterapkan di lahan pertanian, perkebunan, dan tanaman. Cara penerapannya itu adalah sumber air yang menggunakan dari sumber. Kedua, air dipompa lalu disalurkan dengan emitter. Yang ketiga, mengatur debit air. Dan penerapan di wilayah perkotaan itu, irigasi ini banyak menggunakan greenhouse atau bisa disebut atau juga kebun rooftop. Itu cara penerapan itu menggunakan air dari PDAM, dan yang kedua itu dipasang sistem otomatis dengan timer atau sensor dan digunakan pada hidroponik. Pertanyaan kedua, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam implementasi irigasi mikro di lapangan? Nah, faktor yang perlu diperhatikan itu adalah ketersediaan dan kualitas sumber air. Karena kenapa? Karena kualitas air ini kan kalau mengukur dan zat besi itu bisa membuat filter. Nah, ini perlu filter untuk mencegah pembakaran. Kedua, jenis tanah dan tanaman. Setiap tanaman memiliki kebutuhan air yang berbeda. Ketiga, kondisi lahan dan tanah. Keempat, desain, rumah, biaya, dan ketersediaan teknologi, dan yang terakhir itu adalah pemeliharaan. Pertanyaan ketiga, bagaimana perbedaan pendekatan penerapan irigasi mikro antara pedesaan dan perkotaan? Nah, pendekatan di wilayah pedesaan itu adalah skalanya, dan skala ini relatif luas. Yang kedua, sumber airnya itu mereka bisa menggunakan sungai dan sumur. Ketiga, desain sistem, dan keempat, pendekatan yang di wilayah perkotaan itu dari skalanya itu mereka ini menggunakan lahan sempit, tapi mereka fokus pada efisiensi estetika dan perawatan. Dan sumber airnya itu bisa dari air PDAM. Ketiga, desain sistem dan teknologi. 4. Apa saja tantangan utama dalam penerapan irigasi mikro dan bagaimana strategi penanganan? Nah, tantangan utama itu yang pertama adalah penyematan emitter. Penyematan emitter ini dan strateginya itu adalah pasang filter yang sesuai dan melakukan pusingnya pada pipa yang secara pedal. Kedua, tekanan air yang tidak stabil. Nah, kalau tekanan terlalu rendah itu airnya tidak bisa keluar secara optimal. Strategi penanganannya, sesuaikan kapasitas pompa dengan luas lahan. Ketiga, biayanya relatif di awal relatif. Strateginya itu bisa terapkan sistem secara bertahap, menggunakan bahan lokal yang berkualitas namun berkualitas. 4. Kurangnya pengetahuan keterampilan tetap. Itu strategi penanganannya itu harus melakukan pelatihan dan pelatihan. Kelima, kondisi lingkungan dan itu gunakan saja pipa yang tahan api dan lindungi instalasi dengan pengukuran sebagian pipa. Dan pertanyaan yang terakhir itu bagaimana dampak penerapan irigasi mikro dapat dievaluasi secara kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu bisa menyebabkan efisiensi penggunaan air, menggunakan produksi tanaman, dan melakukan analisis ekonomi. Dan yang kedua, evaluasi secara kualitatif itu bisa melalui kondisi tanaman, presisi petani, dampak lingkungan, dan perubahan manajemen usaha tani. Sekian itu saja yang bisa saya maparkan dari 5 pertanyaan yang terkait irigasi mikro. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Dan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.